Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Tak segan-segannya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan suatu harapan semoga salat kita, tarawih kita, zakat kita, amaliyah kita di bulan Ramadan tahun ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kajian kita pada malam hari ini walaupun singkat, dari judul aja sudah luar biasa judulnya. Dari sibuk beramal menuju sadar menghadap Allah. Ini kalau diterjemahkan liar sebetulnya, tingsan ujian ya. Tapi kalau kita mengerti luar biasa. Dari sibuk beramal menuju sadar menghadap Allah. Dibaca berulang-ulang gak nepi-nepi eta teh. Naon maksudnya eta teh? Tapi saya mengerti. Maksudnya adalah dari beramal yang kuantitas menuju beramal yang berkualitas. Itu sederhana sebetulnya. Saya kemarin ditanya di inspektorat oleh seorang anak muda berpakaian Persib. Beliau menanyakan, Ustadz, saya sholat kok tidak ada bekasnya? Saya sholat tapi tidak ada bekasnya, tidak membekas pada diri saya. Sholat gitu, tersolat gitu. Saya bilang, Anda sholat itu hanya menggugurkan kewajiban, tapi tidak menghadirkan hati, hudurul qulub. Saya bilang, tengarti anjeunna teh. Saya tanya, kamu suka Persib? Suka. Suka nonton ke GBLA? Nonton saya. Yang kamu lakukan di sana apa? Saya nonton, saya tertuju kepada lapang dan gak boleh ada yang mengganggu. Ketika ada yang mengganggu, saya marah. Saya fokus ke lapang melihat Persib main. Saya bilang, itu jawabannya. Kalau Anda nonton Persib saja gak mau diganggu sama orang, Anda marah ketika diganggu, ketika gol Anda berteriak gol, fokus, berkualitas Anda menonton Persib. Jadi itu jawabannya kata saya. Tengah arti tadi, kalau Anda sholat, wudhu Anda belum beres, pakaian Anda belum beres, gerakan Anda belum beres, bacaan Anda belum beres, qiraat Anda belum beres, bagaimana Anda bisa menghadirkan hati Anda kepada Allah? Sekarang saya tanya, bab wudu, apakah Anda bisa berwudu? Dia jawab deh, bisa wudu mah cenah. Pokoknya mah kitu we. Jangan kitu-kitu kumur-kumur lah, biasa wudu teh. Nah, saya gini, saya bilang, ini saya analogikan seperti ini supaya Bapak ngerti. Karena tempo hari di Transmart Bojong Soang, saya menemukan, dan ini pernah saya kisahkan, saya menemukan secara langsung di sana, ada seorang pemuda yang dia berwudu pas bulan Ramadan tahun kemarin. Dia sholat, bagus sholatnya, tetapi ketika dia wudu, tangannya ini dia tidak angkat ininya sampai ke siku, tetapi kakinya sampai ke dengkul. Ini apakah dia ketika ngaji mungkin belum beres gitu? Saya tanya, Mas, sampean itu wudu terbalik. Saya bilang, tangan sampai ke siku, kaki sampai mata kaki.
Jangan dibalik, tangan sampai ke sini, kaki sampai ke atas, sampai ke paha. Apa jawaban dia? Inilah yang paling benar, cenah. Susah kalau orang sudah merasa paling benar. Wudhu saja sudah harus sempurna ketika orang melaksanakan sholat. Ini untuk mencapai yang berkualitas. Yang kedua, tertibul libas, pakaian. Saya bilang ini baru satu contoh supaya dari yang kuantitas menuju kualitas. Pakaian menentukan. Tuh ada bacaan di sana. Kalau kondangan pakai batik gitu, baca tadi ayat mading nih. Kalau mau kondangan pakai batik, kalau mau kerapat pakai jas, dengan sholat pakai jubah atau pakai sarung. Maka punten mun bisa sholat teh entong pakai kawas. Punten punten itu. Komo aya bacaan di belakang. Karena ketika orang sholat, walaupun memang harus tertuju, tadi bacaan aya di dieu. Harusnya ke sana. Tetapi ketika sholat, orang itu terkadang tergoda. Jangankan yang besar di badan kita, yang kecil saja dia akan baca. Allahu Akbar. Di depannya apa? Wadi mor, ketingali. Gajah duduk, ketingali. Tertibul libas. Kalau sudah tertibul libas, saya bilang sudah pakaiannya bagus. Tertibul makan, tempatnya, masjid nih, tempatnya yang paling bagus. Di rumah bagus kalau ada mihrabnya. Ketiga, tertibul harokah, gerakan. Di Blitar sholat tarawih 23 rakaat 7 menit. Kuantitas nggak mau kalah di Majalengka 5 menit dan disiarkan di TV One itu, dan sekarang menjadi wisata Islami. Tertibul harokah, gerakan. Apakah sudah benar atau belum? Selanjutnya, tertibul harokah, tertibul kiroah, tertibnya bacaan. Bacaannya sudah bagus, enak. Wong kita kan kalau gini, nanti siapa imamnya tarawih? Si A, waduh, bakal pilih laun, bakal lama. Di situ aja udah nggak akan hadir hati teh. Gitu. Maka saya menganjurkan kalau panjang-panjang untuk pribadi, dan tarawih boleh pakai ini, boleh pakai mushaf. Dan izinkan saya malam ini kita akan baca Ar-Rahman. Tah, kan langsung kaget. Aduh, Ar-Rahman kumaha ya. Tartibul qiraah. Maka bacaannya harus bagus. Kalau itu semua telah dilaksanakan, maka akan muncul yang disebut dengan hudurul qulub, hati nyambung. Tahajud tidak harus banyak-banyak, 2 rakaat saja tiap malam, tapi kualitasnya bagus daripada mengejar 11 rakaat ataupun 8 rakaat. Di Saudi sekarang 10 rakaat ditambah 3 jadi 13. Dulu 23, sekarang 13 rakaat. Setengah 11 beres. Gitu. Kalau malam selain Ramadan lebih bagus 2 rakaat, bacaannya bagus-bagus, pelan-pelan. Qul huwallahu ahad, menghadirkan Allah, bisa mengucurkan air mata sebetulnya. Kenapa doa kita itu tidak mengucurkan air mata? Karena doa kita enggak menghadirkan hati, hudurul qulub enggak ada.
Tapi beda ketika kita berdoa di depan Ka'bah, ketika berdoa sambil lewat di makam Rasulullah di Raudhah, ujug-ujug langsung hadir ini teh mata air mata. Padahal sebentar doanya. Kenapa? Hudurul qulub, hatinya sampai. Wong lihat Ka'bah aja udah nangis kok. Kenapa? Hati dari sini sudah ingin bertemu dengan Allah. Jadi menghadirkan hati itu. Zakat. Kalau hati yang main, setiap pagi sedekah, pakai ilmu, saya yakin malaikat mendoakan saya, Allahumma a'ti munfiqan khalafan, Allahumma a'ti mumsikan telapan. Saya minta doa nih, malaikat mendoakan, bismillahirrahmanirrahim. Kita kasih seorang nenek, kita kasih doa apa, kita kasih fakir, minta doa kepada dia, luar biasa. Maka segalanya kalau ingin berkualitas ibadahnya, dari yang kuantitas bukan hanya jumlah, tetapi kualitas bacaan, kualitas pakaian, sebagainya. Gitu. Makanya kalau pakaian kita sudah berubah, pakaian saja itu akan mencerminkan. Maka di Gontor kalau orang mau sekolah pakai jas, baju dimasukin, ilmu dihargai, semuanya gini. Beda jangan anak-anak di kota, di sakuan buku teh, ta'zimul ilm tidak ada. Makanya banyak yang nggak berkah. Maka bapak pun demikian, pakai pakaian gamis misalnya, atau pakai pakaian sorban, setelah itu pakai sarung, pakaian sholat, dikhususkan pakaian sholat, itu akan menghadirkan hati hudurul qulub menghadap Allah Subhanahu wa taala, berkualitas. Entong era tuh. Orang Nasrani aja kok mau kitab-kitabnya nggak malu. Cuma memang terkadang berat teh. Bapak besok berangkat dari rumah pakai kopiah haji, pakai jubah tara biasa, teh asa berat Pak. Sieun disebut ustad, disebut haji. Tapi ketika Bapak di Saudi, orang menyebutnya haji. Terberat, namun dia asa berat. Karena pakaian itu akan menumbuhkan giroh yang lebih daripada yang lainnya. Oleh karena itu dengan suatu harapan, semoga kualitas keimanan kita, amaliyah kita, termasuk saum Ramadan. Kenapa Nabi wanti-wanti, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal juwal atos. Banyak dari kalangan umatku yang puasanya tidak berkualitas, kuantitas yang dikejar, hanya menahan lapar dan haus saja. Dia hanya menjaga yang membatalkan puasa, tetapi dia nggak jaga hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Maka hati-hati, jagalah kualitas amaliyah kita di bulan Ramadan. Boleh kita mengejar target juz 30 selesai, tetapi alangkah bagusnya juz 30 selesai dengan bukan hanya mengejar-ngejar supaya hatam. Berapa kali hatam maneh selama Ramadan? 4 kali hatam. Bukan itu sebetulnya kualitas hatamnya. Syukur-syukur dibahas alif lam mim, apa hukumnya, apa mengerti artinya, luar biasa. Jadi kualitas yang kita tunjukkan menghadap Allah Subhanahu wa taala, dengan suatu harapan semoga amaliyah kita di bulan Ramadan tahun ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.